Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, Nanda semua, pemirsa. Jumpa lagi kita dengan Rumor Sejuk podcastnya Mandua Pesisir Selatan. Ini kebetulan kita kembali bincang-bincang ini dengan pimpinan kita, Bapak Kepala Madrasah Bapak Ahmad Asdi MPD, yang saya yakin ini tidak asing lagi bagi kita bersama. Sudah sering podcast dan sudah banyak melakukan banyak hal untuk Mandua Pesisir Selatan. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya, Pak. Kalau nggak salah dari pagi kesibukannya sudah cukup banyak. Kita lihat, Pak, masih fit, Pak. Masih. Apa aja kalau boleh tahu, Pak, dari pagi? Dari pagi sudah beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Terakhir tadi bersama LSM dan wartawan. Pagi ya sudah, pokoknya yang paling menyibukkan itu hari ini legalisir. Legalisir ijazah, karena siswa kita kan sudah mulai mengambil ijazah. Nah, tentunya nanda-nanda kita yang mengambil ijazah itu langsung dia legalisir ijazah. Tentu harus kita standby karena di dalam legalisir ijazah itu juga pelayanan publik. Itu yang sedikit agak mengikat kita. Dari berbagai kegiatan harus standby selalu di ruangan. Kemudian termasuk juga persiapan-persiapan yang lainnya, kebersihan, kemudian sarana prasarana. Dari pagi, pokoknya dari pagi kita masih rolling ini, belum ada pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, Pak ya. Tapi masih fit. Nah, ini Pak, tadi Bapak menyinggung salah satunya kan pelayanan publik. Salah satunya tadi melayani siswa dan orang-orang yang memang mau berurusan, datang mencari informasi dan sebagainya, termasuk wartawan ya, Pak, ke Mandua PSL. Ngomong-ngomong nih, Pak, kita di Mandua PSL kan ada namanya satu unit yang bernama PPID. Cukup bergaung ini, Pak, sampai ke tingkat provinsi. Gimana nih, Pak? Sedikit cerita nih, Pak, tentang PPID-nya kita. Kita memang diberikan suatu rahmat yang luar biasa ini. Namun tentunya rahmat yang luar biasa itu kita peroleh tentunya berkat usaha keras kita semua, seluruh stakeholder yang ada di Mandua Pesisir Selatan. Alhamdulillah sampai hari ini kita menggaung terkait dengan PPID. Tadi kita singgung sedikit terkait dengan pelayanan publik. Memang pelayanan PPID itu inti di dalamnya itu memang pelayanan publik. Makanya walau bagaimanapun, siapapun yang datang, siapapun tamu kita, sesibuk apapun kegiatan yang namanya ketika ada yang harus kita layani, ya kita harus tinggalkan dulu kegiatan yang lain. Sekalipun kegiatan pelayanan itu cuma legalisir ijazah, kita harus biasakan seperti itu, karena tugas kita memang seperti yang sering saya sampaikan, tugas kita yang pertama itu adalah pelayan. Apalagi yang kita layani itu publik, seperti tadi ada LSM yang datang, wartawan yang datang, semua itu rekan-rekan kita. Nah, hari ini kita terkait dengan pelayanan, kita sangat menggaung terkait dengan PPID. PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang sering dikenal orang dengan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik ini tahun kemarin 2021 visitasinya, masuk 2022 penganugerahannya. Alhamdulillah kita Mandua Pesisir Selatan itu kan sudah peringkat 2 di Sumatera Barat. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Padahal saya potong sedikit, ini pertama kali baru kemarin ya, Pak ya, lomba perdana langsung juara 2 ya, Pak. Iya. Kita memang kan waktu itu diberikan support yang luar biasa oleh KI Provinsi Sumatera Barat. Ya, bahasanya waktu itu orang baru langsung melejitkan seperti itu, orang baru langsung melejit. Makanya kita pun atas nama pribadi, keluarga besar dan keluarga besar Mandua Pesisir Selatan, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisi Informasi Sumatera Barat yang telah merancang, menggagas dan menggaungkan kegiatan ini setiap tahun. Salah satu inspirasi bagi kita bagaimana bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat untuk selalu mengajak seluruh khalayak ramai, seluruh publik untuk tetap berjalan dalam relnya. Kira-kira kan kalau Komisi Informasi Publik itu kita diajak untuk berjalan di atas rel yang telah sesuai dengan atur regulasi yang ada. Kira-kira seperti itu. Ketika Komisi Informasi mengajak kita seperti itu, tentunya ada suatu kebanggaan tersendiri. Malahan saya sering sampaikan,
PPID ini atau keterbukaan informasi publik ini wajib kita laksanakan dan wajib kita ikuti, karena ini adalah salah satu tuntunan untuk mengajak kita masuk surga, kan seperti itu. Ya, luar Samping biasa. kita memenuhi amanat undang-undang, ini merupakan suatu kegiatan yang menuntun kita masuk surga. Mudah-mudahan demikian, amin. Saya agak ini Pak, dengan semangat Bapak yang katakanlah PPID ini kan baru jalan 1 tahun dengan Bapak, luar biasa progresnya. Kita sudah punya ruangan ya Pak ya, Ya, alhamdulillah. sudah punya ruangan. Kalau kita bincang lebih jauh nih Pak, untuk layanan publik yang dilaksanakan di PPID itu mencakup apa saja Pak? Pelayanan publik kita yang dilaksanakan di PPID itu sebenarnya, kalau menurut saya memang kita sudah sampai hari ini kita sudah berupaya maksimal. Berupaya maksimal itu artinya baik dari segi pelayanannya ataupun dari segi sarana prasarananya kita memang selalu tingkatkan. Memang seperti bahasa saya tiap hari, kita tidak boleh duduk santai tanpa melakukan suatu perubahan dari waktu ke waktu, kan seperti itu. Pada tahun kemarin kita peringkat 2 di Sumatera Barat, kondisi kita seperti itu. Kalau pelayanan mungkin masih, saya yakin dari tahun kemarin dan tahun sekarang pelayanan yang kita lakukan itu sudah luar biasa perubahan yang kita lakukan, baik di webnya ataupun di PTSP-nya. Kita lakukan perubahan-perubahan dalam rangka mewujudkan bagaimana supaya pelayanan publik itu memang kita laksanakan sesuai dengan moto Nyaman 2 Pesisir Selatan, tegas ya, tegas itu transparan, equality, kemudian gratis, akuntabel, dan service excellent. Dan service excellent ya Pak. Iya, service excellent. Jadi memang kita mengacu kepada motonya kita, Mandua Pesisir Selatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PPID itu memang semuanya mengacu ke sana, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita coba lakukan perubahan-perubahan baik dari segi pelayanan ataupun dari segi sarana dan prasarananya. Terkait dengan sarana prasarana hari ini mulai dari kemarin kita genjot lagi supaya ada perubahan dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ruangannya mungkin kira-kira seperti ini bentuknya, tahun sekarang kita perindah lagi, pernyaman lagi, bagaimana ruangan itu memang supaya bisa betul-betul dirasakan nyaman oleh orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari kita. Termasuk sarananya. Ya, termasuk sarananya. Hari ini kita sudah pasang AC. Ya, tujuannya memang untuk supaya nyaman supaya ya Pak. Nyaman ya. Orang yang berkunjung, yang meminta informasi, yang butuh pelayanan dari kita itu terkait dengan informasi memang nyaman berada di ruangan. Kita berikan fasilitas, mau minum, mau nonton, mau ngopi ya Pak. Ya, mau ngopi. Ya, juga kita berikan fasilitas di sana. Kita memang berupaya untuk itu. Kemudian ketika ada yang harus kita layanan itu orang-orang yang disabilitas, ya kita memang sediakan tempatnya, jalannya, kursi rodanya juga akan kita sediakan. Ya, menarik kita sediakan kursi rodanya sehingga nanti siapapun yang datang yang berkunjung itu minta pelayanan informasi kepada ruangan PPID kita, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan kita dari rekan-rekan yang bekerja di sana di PPID itu semuanya memang betul-betul sudah siap, kita sampaikan untuk siap melayani dengan keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan undang-undang. Bicara apa ini Pak? Keterbukaan informasi publik ini kan sesuatu yang betul-betul sedang dinilai diusahakan oleh KI Sumbar, Komisi Informasi, yang dalam hal ini kita sudah pernah eventnya juara 2 kemarin, sekarang sedang berusaha kembali. Target Bapak kan juara lagi nih. Iya. Tapi kita juara 1 nih. Iya. Amin ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doa nih pemirsa. Mohon doa Mandua Pesel meraih target juara 1 untuk tahun 2022. Kita kategori sekolah ya Pak ya. Iya, kategori sekolah. Sebab banyak kategori saya lihat di sana. Kategori sekolah untuk tingkat Sumatera Barat ya Pak. Tingkat Sumatera Barat. Gini Pak, bicara tadi layanan publik dan keterbukaan informasi ini kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Gimana Bapak memandang sejauh mana kita bisa membuka melakukan keterbukaan informasi itu kepada publik yang butuh informasi di Mandua Pesel ini? Ini mohon cerita dari Bapak. Jadi keterbukaan informasi publik itu adalah suatu amanah undang-undang, itu yang pertama. Kemudian keterbukaan informasi publik itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah suatu jalan menuntun kita untuk berjalan di relnya. Mudah-mudahan dengan berjalan di relnya itu, mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan menjadi amal ibadah bagi kita. Amin.
Nah, bagaimana keterbukaan informasi publik yang ada di MAN 2 pesisir selatan? Kita memang betul-betul terbuka. Dalam amanah undang-undang dan dari berbagai persepsi memang mengatakan bahwa seluruhnya hari ini sudah dilaksanakan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dan itulah yang kita laksanakan di ruangan PPID kita, ya, di informasi publik kita. Jadi dalam informasi publik kita, apapun yang diinginkan terkait dengan informasi MAN 2 pesisir selatan bisa dibuka di webnya PPID MAN 2 pesisir selatan. Ya, ada web sendiri ya, ada web kita, tersedia web kita, bisa diakses oleh siapa saja, bebas akses oleh siapa saja, dan di dalamnya itu bisa dilihat seluruh informasi terkait dengan MAN 2 pesisir selatan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang ditutupi. Bagaimana laporan keuangan kita, bagaimana kondisi keuangan kita, apa yang kita lakukan, berapa dana bos kita, kemudian bagaimana dengan komite kita, semuanya ada. Baik terkait dengan pembangunan juga, ya. Terkait dengan pembangunan, terkait dengan berita-berita kegiatan MAN 2 pesisir selatan. Kondisi siswa juga ya, Pak. Kondisi siswa kita semuanya diakses di sana, termasuk bagaimana sistem kita merekrut siswa baru dalam PPID, disampaikan di sana bagaimana tekniknya dan bagaimana bentuk transparannya kita menseleksi peserta didik baru juga disampaikan dalam web kita. Dengan moto gratis itu ya, Pak? Iya, dengan moto gratis tadi. Semuanya Rp0. Ya, semuanya Rp0. Hari ini pun anak-anak kita yang mengambil ijazah itu tadi saya inginnya nanti setelah ini saya diberikan suatu kesempatan untuk wawancara dengan siswa kita yang ngambil ijazah. Ngambil ijazah itu kan Rp0. Yeah. Tidak semua sekolah dan tidak semua madrasah mengambil ijazah itu Rp0. Mudah-mudahan semuanya, mudah-mudahan ya. Harapan kita semuanya. Tapi entah apakah semua sekolah atau madrasah dalam pengambilan ijazah itu Rp0, kita nggak tahu. Padahal saya lihat bahkan kota infak pun nggak kita sediakan untuk itu. Kita sediakan karena yang tamat itu ketika kota infak itu kita sediakan biasanya untuk alumni-alumni yang sudah bekerja. Kota infak memang kita sediakan memang karena tujuan kita setelah ini memang kita akan memperbesar musyawarah kita. Ya memang kita berikan. Kalau ini nanda kita yang baru tamat ini ya kota infak apa yang mau kita sediakan? Nggak ada hubungan dengan legalisir ya, Pak? Nggak ada hubungannya dengan legalisir. Makanya kita berharap memang PPID kita itu memang menjadikan segala sesuatu informasi yang dibutuhkan oleh publik bisa dibuka di webnya PPID MAN 2 pesisir selatan. Nah itu mungkin terkait dengan keterbukaan informasi yang kita buat, semuanya bisa diakses di internet, dan ketika datang ke madrasah siapapun yang datang itu minta informasi selalu kita layani dengan pelayanan service excellent yang kita sampaikan tadi. Namun ada di pelayanan informasi publik itu namanya informasi yang dikecualikan. Ada sesuatu informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan itu artinya ada sejenis informasi ketika disampaikan ke khalayak ramai, menurut persepsi kita akan lebih banyak efek negatifnya dibandingkan dengan efek positifnya. Contohnya makanya ada contohnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang meminta data orang tua siswa misalnya, ya meminta data orang tua siswa, kita nggak tahu data orang tua siswa itu untuk apa sama ya, orang itu kita nggak tahu. Nah, atau mungkin ada seorang siswa MAN 2 pesisir misalnya minta data ke ruangan informasi, Pak saya minta data orang tua si Anu, ya minta namanya, tempat tanggal lahirnya di nomor mana, HP-nya, ya, nomor HP semuanya, ya tanpa kita tahu untuk apa gunanya sama dia. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai suatu informasi yang dikecualikan. Karena terkadang anak-anak kita itu setelah dimintanya nomor nama orang tuanya malah disalahgunakan di tengah-tengah bersama temannya, dia bercerita anak si Anu ini nama si Anu, akan segala macam. Anak-anak namanya anak pakai segala macam. Jadi ada beberapa jenis informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu memang kita batasi untuk mempublishnya. Tapi secara umum informasi yang dikecualikan itu tidak berapa, paling cuma 3 buah informasi. Selebihnya kalau terkait dengan sekolah MAN 2 pesisir open untuk seluruh informasi yang ada. Sangat terbuka ya, Pak ya, sangat terbuka untuk seluruh orang. Jadi siapapun yang berkeinginan mencari informasi di MAN 2 pesisir, apakah untuk lembaganya, untuk pribadinya dan sebagainya, silahkan datang saja ke ruangan PPID ya, Pak ya. Ruangan PPID siap terbuka untuk kita bersama. Tentunya melalui suatu SOP-nya itu seperti itu. Ketika nanti ada yang butuh pelayanan dari MAN 2 pesisir, pertama dia masuk ke ruangan bagian PTSP dulu, pelayanan terpadu satu pintu. Nanti teman kita, rekan-rekan kita yang ada di ruangan PTSP, dia nanti akan memilih dan memilah
pelayanan yang diminta orang ini terkait dengan administrasi atau terkait dengan informasi. Informasi ya. Ketika yang dimintanya itu adalah pelayanan terkait dengan administrasi, dia layani langsung oleh orang PTSP. Tetapi kalau yang menurut orang yang berada di PTSP itu pelayanan yang dibutuhkan itu adalah informasi, nanti PTSP akan merekomendasikan orang yang akan kita layani itu untuk melanjutkan untuk menuju ruangan PPID. Nanti di ruangan PPID teman kita akan melayani, rekan-rekan kita yang di sana akan melayani bagaimana informasi apa yang dibutuhkan oleh publik yang datang atau yang meminta layanan tadi. Itu secara ringkas SOP-nya seperti itu. Artinya SOP untuk layanan di MAN 2 Pesisir Selatan itu sudah betul-betul jelas dan alurnya itu tidak berbelit-belit ya Pak? Iya, sudah jelas dan alurnya itu tidak berbelit-belit dan bisa diakses sudah sampai di mana proses itu kan. Sampai di mana proses itu. Baik yang tatap muka langsung bahkan dengan online pun juga tidak kita pun sudah menyediakan pelayanan publik itu untuk online. Melalui web terbuka, kalau langsung pun juga sangat terbuka ini Pak ya. Karena PTSP kita itu juga sudah online ini PTSP. Ya kita kan punya ada ruang PTSP, ada ruang PPID ya Pak. Jadi semuanya ke PTSP dulu, setelah itu baru yang butuh informasi ke ruang PPID. Dan semua terbuka di sana. Semua terbuka. Tentu dengan etika-etika tertentu tetap ya Pak ya. Ada karena dia punya SOP tersendiri. Iya, ada SOP tersendiri. Gini nih Pak, kita kan dalam kondisi lomba nih penilaian lah, katakan penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sedang berjalan ya Pak ya. Yang terakhir kita mau informasi nih Pak, berada di posisi bagaimana kita? Alhamdulillah kemarin dari seluruh sekolah dan madrasah yang ikut berkompetisi terkait dengan PPID ini se-Sumatera Barat, kalau saya nggak salah ada 414 sekolah dan madrasah yang ikut berkompetisi se-Sumatera Barat. Kemudian setelah mengisi suatu instrumen, tim KI Keterbukaan Informasi Sumatera Barat melakukan suatu visitasi dari segi administrasi. Kemudian diambil dari 414 madrasah dan sekolah yang telah mengumpulkan instrumennya itu, ternyata yang lolos untuk divisitasi ke lapangan cuma ada 14 sekolah dan madrasah. Dan termasuk MAN ya Pak? Salah satunya MAN 2 Pesisir Selatan di sana. Ya, pemirsa mohon doa ini dari kita bersama untuk proses selanjutnya ya Pak ya. Iya, kita memang mohon dukungan semua Bapak dan Ibu Majelis seluruh keluarga besar MAN 2 Pesisir Selatan, seluruh pemirsa yang mendengar informasi kami ini. Mohon dukungannya untuk MAN 2 Pesisir Selatan yang hari ini sudah muncul di tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam kategori nominasi 14 besar, karena biasanya 10 besar tapi kayaknya sekarang nominasi jadi 14 ya, 14 besar. Setelah ini kita akan visitasi langsung ke lapangan. Biasanya setelah visitasi ke lapangan itu biasanya akan diambil 5 besar. 5 besar? Ya 5 besar. Yang 5 besar itu nanti akan dibawa ke provinsi, di provinsi dinilai lagi. Biasanya di sana akan dilaksanakan presentasi. Nah, 5 besar yang ada di provinsi itu dilaksanakan presentasi, lakukan penilaian. Biasanya di sana akan ditentukan peringkat 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan MAN 2 Pesisir Selatan lanjut sampai final. Amin. Kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya MAN 2 Pesisir Selatan. Kalau kemarin di posisi 2 Sumatera Barat, kalau tahun sekarang kita memang berambisi untuk peringkat 1 Sumatera Barat. Insya Allah Pak, amin. Butuh dukungan dari kita semua. Ini bicara dukungan nih Pak. Iya. Bapak kan udah lumayan lama nih jadi kepala sini dengan berbagai prestasi yang kalau saya pribadi bilang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dengan progres yang juga luar biasa dari waktu ke waktu gitu kan. Yang bicara dukungan ini cuma sekedar minta apa saja pengalaman Bapak ini. Bicara dukungan baik dari eksternal kita maupun yang internal kita di dalam ini gimana yang Bapak rasakan selama ini? Alhamdulillah. Kalau terkait dengan dukungan, memang dukungan itu kan secara umum kan bisa kita bagi dua. Yang pertama dukungan eksternal. Internal itu adalah dukungan dari keluarga besar MAN 2 Pesisir Selatan termasuk alumninya, ya termasuk alumninya. Jadi dukungan internal itu bukan cuma orang-orang yang berada di luas daerah yang cuma 2 hektar ini aja. Yang alumni dari MAN 2 Pesisir Selatan pun kita kategorikan dia sebagai dukungan internal. Luar biasa dukungan internal yang kita peroleh
untuk meraih prestasi, melakukan perubahan lah, bukan meraih prestasi, melakukan perubahan di MAN 2 Pesisir Selatan, dari siswa, dari guru, rekan-rekan kita semua, pokoknya luar biasa. Saya salut dengan keluarga besar MAN 2 Pesisir Selatan. Saya yakin ketika kebersamaan itu kita jaga ke depan, MAN 2 Pesisir Selatan menjadi madrasah yang bisa berbicara di tingkat nasional. Insya Allah, Pak. Nah, itu terkait dengan dukungan internal. Dukungan eksternal kita juga menjaganya dan menjalin komunikasi eksternal, sehingga dukungan eksternal itu bisa kita peroleh apabila kita mampu menjalin komunikasi dengan orang-orang yang menurut kita mampu mendukung kita secara eksternal. Ketika orang-orang itu tidak pernah kita ajak untuk berkomunikasi, berintegrasi positif, dukungan itu tidak akan pernah kita peroleh. Makanya seorang kepala madrasah itu, seorang manajer itu memang harus mampu melakukan suatu komunikasi, interaksi dengan orang-orang di luar kita, karena orang-orang di luar kita itu sangat kita butuhkan bantuannya dalam rangka memajukan madrasah kita. Nah, salah satu dukungan eksternal yang kita telah raih dari lingkungan eksternal, contohnya kemarin dari Ombudsman sudah memberikan plus untuk MAN 2 Pesisir Selatan terkait dengan PTSP-nya, PPID-nya, bahkan Ketua Ombudsman Sumatera Barat sudah memberikan testimoninya untuk MAN 2 Pesisir Selatan. Demikian juga anggota Dewan dari Pesisir Selatan, salah satu anggota Dewan juga memberikan testimoni. Pak Kakan Kemenak sudah tidak asing lagi. Pak Kakan Kemenak itu memberikan support yang luar biasa. 2 hari yang lewat saya koordinasi ke sana. Ya, coba koordinasi bagaimana supaya Pak, yang saya sampaikan, Pak, alhamdulillah MAN 2 Pesisir sekarang sudah masih di dalam di posisi 14 besar. Saya berharap MAN 2 Pesisir Selatan tahun ini juara 1, Pak, itu bahasa saya. Saya mohon dukungan dan doa restu dari Bapak bagaimana supaya MAN 2 Pesisir Selatan bisa meraih juara 1, peringkat 1 Sumatera Barat. Bahasa beliau, dukungan apa yang dibutuhkan dari Kakan Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan, saya siap memberikan dukungan. Itu bahasa yang luar biasa dari Bapak. Menyejukkan ya, Pak. Iya. Dukungan beliau itu memang dukungannya luar biasa untuk kita, ya. Karena memang Pak Kakan Kemenak itu orangnya memang orang-orang yang inspiratif. Dia memiliki keinginan untuk melakukan perubahan yang luar biasa. Supportnya luar biasa juga beliau, ya Pak ya. Beliau sangat mendukung berbagai perubahannya. Wajar-wajar aja kalau ketika ada pimpinan kita seperti itu, kita wajar kita mengikuti jejak langkah beliau itu terkait dengan perubahan, karena memang pada prinsipnya kita sangat-sangat haus dengan perubahan itu. Statement terakhir nih Pak, terkait PPID, harapan Bapak untuk keterbukaan informasi di MAN 2 PSL ini hari ini dan ke depan itu apa, Pak? Terkait dengan keterbukaan informasi di MAN 2 Pesisir Selatan, memang kita berharap dari waktu ke waktu itu memang harus kita tingkatkan. Kalau menurut kita hari ini kita sudah peringkat 2 di Sumatera Barat, itu belum sempurna. Ya. Mudah-mudahan besok kita bisa meraih juara 1. Ketika kita sudah meraih juara 1 tingkat Sumatera Barat, menurut saya itu pun belum sempurna. Ya. Bagaimana kesempurnaan yang kita peroleh? Tentunya mengikuti perkembangan sains dan teknologi, perkembangan zaman. Ya. Pelayanan seperti apa yang dibutuhkan oleh publik itu, kira-kira seperti itu. Kalau hari ini pelayanan yang dibutuh publik itu seperti ini, tahun besok dia belum tentu berubah, ya Pak? Belum tentu. Makanya kita harus siap mengikuti perkembangan zaman, dan perkembangan zaman yang kita ikuti itu harus sejalan, seiring dengan pelayanan publik yang kita lakukan. Jadi intinya saya berharap PPID MAN 2 Pesisir Selatan itu dari hari ke hari memang mampu mengikuti perkembangan zaman dalam rangka mewujudkan fungsinya sebagai pelayanan publik. Oke, menarik sekali statement terakhir dari Bapak kita, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ahmad Asdi. Yang saya tangkap, kita harus selalu berubah gitu ya Pak ya, berubah dari waktu ke waktu. Kalau mau maju, kalau mau betul-betul bisa memberikan pelayanan sesuai dengan yang keinginan publik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan keinginan dan kebutuhan publik yang kita layani. Itu yang saya tangkap ya Pak ya. Karena kebutuhan publik itu dia dinamis. Ya, dinamis, berubah. Kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan itu yang saya tangkap. Luar biasa Pak, sangat inspiratif. Semoga ini membawa semangat bagi penonton kita, terutama ini teman-teman kita yang berada di lingkungan madrasah maupun kalau ada sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini membawa inspirasi bukan hanya bagi kita di dalam, juga kepada orang-orang yang berada di luar lingkungan kita ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya siang ini. Mudah-mudahan pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, siswa kita yang lain, mudah-mudahan bincang sore ini membawa kebaikan bagi kita bersama. Selamat siang. Saya tutup dengan wilayah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi, salam kita lupa keterbukaan Bang. Informasi. Salam keterbukaan.
salam keterbukaan informasi. Ini kunci terbuka ya. Salam keterbukaan informasi. Sosialisasi sekalian nih Pak. Salam keterbukaan informasi Bapak Ibu.